Jadi kali ini kembali saya bahas tentang video Jaya ya, yang viral kemarin ya, dalam kasus Pina Cirebon. Kali ini saya beri judul, apa tujuan polisi dalam hal ini subnarkoba memvideokan Jaya? Atau judulnya, cari tahu apa motif dari subnarkoba memvideokan Jaya dan Eko. Ya, apa tujuan mereka? Cari tujuannya itu. Ya, karena begini, logikanya, ketika Jaya sudah mereka amankan dan mereka interogasi untuk Jaya mengaku, ya sudah cukup begitu saja, tidak usah divideokan. Setelah Jaya dan Eko misalnya mengaku dalam pandangan mereka, mereka serahkan ke penyidik. Sampai penyidik, biarkan penyidik yang ngurus. Ngapain divideokan? Tanyakan pada itu yang nangkep itu. Ya, bagian narkoba itu kenapa harus divideokan? Ya, karena logikanya, jika Jaya dan Eko itu sudah takut dengan bagian narkoba, dengan polisi, Eko dan Jaya takut dengan polisi, ya, mereka dioper ke penyidik pun akan tetap takut dengan polisi. Jadi logikanya, kalau di sini mereka ngaku, di subnarkoba mereka ngaku, maka di penyidik pun mereka ngaku gitu loh. Ya, jadi tidak usah divideokan. Dan kita tidak tahu sebelum divideokan itu Jaya diancam atau tidak. Tentu yang divideokan itu yang ditampilkan yang baik gitu loh. Tapi kita tidak tahu sebelum itu apa, baru divideokan. Kalau sudah divideokan depan kamera, tentu yang memvideokan yang bagus kan gitu. Ya, dalam artian begini loh, ini divideokan oleh bagian narkoba, yang itu ya, yang nangkep itu. Kemudian dikasih tahu penyidik. Nanti ketika mereka tidak ngaku, maka penyidik itu akan ngomong, ini ada video kamu ngaku gitu loh. Ini ada video kamu ngaku, kan gitu penyidik ngoper ke sini jadinya. Ya, jadi apakah itu fungsi videonya? Ya, kalau itu fungsi videonya itu tidak baik. Ya. Jadi dalam pandangan saya yang nangkep ini, bagian narkoba ini, seolah-olah ingin meyakinkan orang bahwa mereka ngaku gitu loh. Ya, jadi divideokan. Tapi sebelumnya itu diancam atau enggak kita nggak tahu. Habis itu divideokan. Jadi kalau ada orang bertanya, nih videonya. Jadi kayak mereka kurang yakin, makanya divideokan. Kalau ada orang bertanya, nih videonya, mereka ngaku. Tapi sebelum itu apa mereka diapakan kita nggak tahu. Ya, diancam atau enggak, Eko pun sudah jelas nggak mau ngaku. Nanti dikasih ke penyidik, Jaya Eko nggak ngaku, penyidik akan nunjukkan, nih video kamu ada, dioper lagi ke sini. Ya, jadi seperti divideokan itu untuk menguatkan kalau mereka ragu, nanti kalau ada yang nggak percaya, video itu yang akan diserahkan. Tapi sekali lagi, sebelum divideokan, ada ancaman atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Harusnya nggak perlu divideokan, cukup tangkap, ngaku, kasih penyidik. Jadi video itu seperti mereka kurang yakin, jadi divideokan untuk meyakinkan orang kalau ada yang bertanya, ini video mereka ngaku, kan gitu jadinya. Ya, ini harus dicari apa motif dari Sat Narkoba ini memvideokan. Tidak ada aturan memvideokan, apa mereka takut nggak ada bukti Jaya ngaku atau gimana gitu loh. Ya, jadi tanyakan motif ini. Dan di sini yang harus paling dilaporkan itu adalah Aep, ya, laporkan masal Aep, karena dari situlah dia dendam dia digerebek itu membawa orang 8 tahun. Aep sudah pernah gagal melaporkan si Peggy kuli bangunan itu, ya sekarang jadi Aep harus dilaporkan oleh masal banyak orang, bukan hanya keluarga korban yang melaporkan, tapi juga tetangga dan semua orang yang melihat para kuli bangunan itu tidak berada di tempat kejadian malam itu, semua harus ikut melaporkan Aep. Ya, karena dari sini pondasinya, Aep ini pondasinya. Jadi ini harus dipatahkan si Aep ini. Karena dia yang menunjuk itu maksudnya. Ya, jadi tanyakan apa motif dari Sat Narkoba ini sampai harus memvideokan gitu loh. Untuk meyakinkan siapa gitu loh. Untuk memvideokan barang bukti siapa, pengakuan siapa. Ya, yang ditanya sebelum itu ada ancaman atau tidak. Benar tidak mengeluarkan pistol atau tidak, kan gitu. Ya, itu aja. Terima kasih.
Iya guys, jadi warga ini mencurigai terhadap apa yang disampaikan oleh Jaya dan Eko pada saat mereka diinterogasi. Kenapa harus divideokan? Apakah tujuannya agar pada saat divideokan tersebut mereka mengaku? Apakah tujuan divideokan tersebut untuk dijadikan sebagai penguat jikalau nanti mereka di penyidikan tidak mengaku, maka diperlihatkan video tersebut bahwasanya mereka tuh sudah mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Dan juga warganet ini meminta agar massa itu melaporkan Aep karena Aep ini sudah berbohong dan memberikan kesaksian palsu. Menurut warganet tersebut, Aeplah yang bertanggung jawab dan harus dilaporkan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Dan terungkap juga kan Sudirman yang terakhir itu mengajukan PK dengan membawa bukti luka tembak cacat dan terungkap juga kan Sudirman yang terakhir itu mengajukan PK dengan membawa bukti luka tembak kantor polisi. Dan ini harus disidik dan katanya dilakukan di tidak boleh keterangan polisi. ini Dan ini harus disidik diabaikan tidak boleh keterangan ini karena akan diabaikan institusi saya sangat cinta karena pada akan merusak institusi Tidak. saya sangat cinta pada benar apa tidak keterangan Tidak. kalau Benar keterangan atau ini tidak tidak benar Kalau keterangan ini Sudirman. tidak benar, Sudirman itu. Kalau benar Pelakunya pelakunya ditindak. ditindak. Karena ini Karena pelaku ini bukan institusi tapi oknum Polri. Jadi siapa yang Jadi harus siapa yang ditindak? harus Satu, ditindak? siapa Satu, yang melakukan penyidikan? siapa yang kalau betul, melakukan kalau betul, penyidikan? kalau Kalau kata betul, andai kalau betul, ada kalau penyiksaan, KIP andai itu jelas ada pidana. penyiksaan. Penyiksaan itu Itu pidana. jelas pidana. Penganiayaan. Kedua, Penyiksaan itu kalau pidana. betul ada Penganiayaan. rekayasa harus ditindak. Siapa Kedua, itu? Para penyidik kalau oleh jelas 19 lantas. untuk perkara pembunuhan. Penyidik mana? Penyidik di Pembunuhan terhadap Polres. karena ini Kok jelas makin tanggal ini jawab. jelas lantas. Penyidik mana? 2016. Penyidik di Terus Polres. siapa lagi? Cirebon Penyidik Kota. karena ini di take over ke 2016. Polda, Polda Jawa Terus siapa Barat lagi? yang menangani Penyidik perkara karena ini 8 di take over ke terdakwa. Polda, Atau Polda 8 Jawa Barat terpidana. yang menangani perkara 8 Penyidiknya, atau 8 terpidana. Kasubditnya, dan Penyidiknya, Kaditris Umum. Kasubditnya, Ya kalau dan Kapolda mungkin terlalu tinggi, Kadit. mungkin Kapolda nggak tahu. Kaditris Umumnya. Tapi kalau Kapolda tahu ya, Ya kalau Kapoldanya Kapolda harus mungkin terlalu tinggi, mungkin Kapolda nggak tahu. Kemudian siapa lagi? Itu Kapolda Karena tahu ini ya, berlanjut Kapoldanya harus 2024. Kemudian siapa lagi? Terhadap Karena ini berlanjut Direktur 2024. Reserse Terhadap Poldanya yang begitu bangganya. terhadap siapa nama itu? Peggy Termasuk Peron. banyak. Yang Peggy saja dijadikan Peggy Peron. Kadip apa namanya, Kompasnya Direktur Reserse terpedaya juga. Poldanya yang Menunjukkan begitu foto bangganya. pestanya. Termasuk apa Kadip ya? menjadi Kadip penyidik. Kadip Peggy. apa namanya? Kompasnya terpedaya juga. Kena juga. Menunjukkan Harus foto dilisasi pestanya. juga. Nah, ini terpedaya. Kemudian siapa lagi? Peggy. Jaksa dong. Peggy kena Karena juga. Pak Harus Jaksa disanksi juga. mengamini. Kemudian siapa lagi? Jaksa dong. Silakan. Karena Mereka Pak punya Jaksa lembaga sendiri mengamini. yang jaga. Ada pengawas Silakan. Mereka kejaksaannya, punya lembaga ada sendiri ya. KOP, Ada ada pengawas kejaksaannya, ada Kemudian siapa lagi? komisi kejaksaan, Pengadilan, Kemudian siapa hakimnya, lagi? Pengadilan, hakimnya, tiga majelis hakim, tingkat tiga pertama, majelis hakim, tiga majelis hakim, tiga majelis hakim, tiga tingkat banding, tiga majelis hakim, tingkat kasasi. Karena perkara ini sudah sampai ke kasasi, kasasi, harus diberi sanksi. Siapa yang beri sanksi? sanksi. Siapa yang beri sanksi? Mahkamah Agung. Di atasnya kan ada Mahkamah Agung, Ada samping komisi Mahkamah yudisial. Agung, Yang kemarin saya ada hormat loh sama komisi yudisial. Yang kemarin saya hormat loh sama komisi hakim yudisial. pengadilan Berani negeri Surabaya yang membebaskan hakim Iya, pengadilan kasus yang pacarnya itu negeri bunuh pacarnya, Surabaya iya, yang membebaskan komisi yudisial yang tegas seperti itu insya Allah Iya, ada. kasus yang pacarnya itu. bunuh Sekali pacarnya, apa yang iya, saya iya. sampaikan ini adalah bukan kata saya, Komisi yudisial yang tegas seperti itu insya tapi Allah apa yang terungkap di persidangan yang baik. Masya Sekali Allah. lagi apa yang saya sampaikan ini adalah karena itu di bawah kata persidangan saya, maka pemberi keterangan yang sidang PKP apa yang terungkap Untuk di persidangan. Sementara itu, menurut Bapak Susnado Aji selaku mantan Wakapolri juga menyatakan bahwasannya kasus Vina Cirebon ini murni laka lantas. Nah, yang seharusnya diusut sekarang adalah keterangan yang diberikan oleh Sudirman pada saat itu yang mengatakan bahwasannya pada saat dilakukan penyidikan,
Sudirman menerima beberapa kekerasan seperti luka tembak yang ada di punggungnya. Nah, hal tersebut menurut Bapak Susnodo Aji ini harus diselidiki secara tuntas, baik itu siapa penyidiknya, siapa jaksa, dan juga hakim yang waktu itu memutuskan terhadap kasus Pindah Cirebon ini. Nah, jika semua itu dapat dibuktikan, maka semua oknum yang terlibat di dalamnya juga harus ditindakan secara hukum. Jika keterangan yang diberikan oleh Sudirman ini terbukti hanya rekayasa, Sudirman juga harus dituntut. Maka di sini Bapak Susnodo Aji sangat menghimbau kepada Polri untuk dapat menyikap kasus Pindah Cirebon ini itu dengan tuntas demi kebaikan institusi Polri. Nah guys, jadi itulah beberapa statement yang disampaikan oleh warganet dan juga Bapak Susnodo Aji selaku mantan Wakapolri terhadap kasus Pindah Cirebon ini. Bagaimana guys pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.